Di tengah pandemi COVID-19, isu penggabungan usaha alias merger duo raksasa ride hailing yang sudah sering kita gunakan sehari-hari yaitu Gojek dan Grab kembali mencuat. Kali ini aksi merger keduanya dikabarkan sudah mengantongi restu dari pihak yang disebut dengan orang kuat. Nah, siapa kira-kira yang dimaksud dengan orang kuat ini dan mengapa sih kok dua super app yang selama ini kita tahu bersaing ketat ya merebut hati pelanggan justru sekarang mau disatukan? Kira-kira apa yang akan terjadi jika Grab dan Gojek jadi kawin? Kita akan bahas bersama. Sebelumnya isu merger Grab dan Gojek ini memang sudah beberapa kali dikabarkan ya. Bahkan isu ini sudah muncul sejak kurang lebih akhir 2019 lalu dan sempat ramai diberitakan beberapa media pada awal tahun 2020 ini. Nah, salah satu media yang mengangkat isu ini adalah The Information pada 24 Februari 2020 lalu. Jadi menurut salah seorang sumber yang mengetahui kabar ini dan tidak mau disebutkan namanya, Gojek dan Grab sebetulnya sudah bertemu dan berdiskusi tentang merger ini dalam 2 tahun terakhir diam-diam. Dan diskusinya pun menjadi semakin serius selama beberapa bulan terakhir. Bahkan nih Presiden Grab, Ming Ma dan co-CEO Gojek saat itu yaitu Andre Sulistyo dikabarkan telah bertemu di awal bulan Februari lalu. Walaupun memang dikatakan masih jauh dari kata sepakat, tapi rencana merger ini akan menjadi langkah baru bagi kedua perusahaan yang memang bertujuan untuk meminimalkan kerugian perusahaan akibat pertarungan hebat ya yang selama ini dilakukan untuk merebut pangsa pasar di Asia Tenggara termasuk juga di Indonesia. Nah, merespon hal ini pihak Gojek saat itu langsung membantah tegas ya, dikatakan tidak ada rencana merger dan pemberitaan yang beredar di media saat itu terkait hal ini, merger ini disebut tidak akurat. Tapi selang 1 bulan setelahnya, isu ini ternyata bergulir kembali. Karena berdasarkan kali ini dari laporan Financial Times, pada 10 Maret lalu ada seorang sumber lagi yang merupakan salah satu investor Grab menyebut bahwa saat itu ada para pemegang saham yang sangat kuat sedang melobi SoftBank untuk merealisasikan aksi merger ini. Setelahnya baru isu ini perlahan tenggelam seiring dengan munculnya pandemi COVID-19 yang semakin mengganas. Sampai akhirnya baru-baru ini nih Financial Times kemudian kembali mengangkat kabar terbaru tentang rencana merger ini. Jadi laporan Financial Times menyebut bahwa aksi merger yang ramai diberitakan 6 bulan lalu itu ternyata justru ditentang oleh SoftBank. Yang kita tahu ini adalah salah satu perusahaan yang menyuntikkan dana dalam jumlah besar ke perusahaan atau ke Grab ya. Nah, pendiri SoftBank ini Masayoshi Son mengatakan saat itu pada 6 bulan lalu menilai bahwa industri ride hailing ini akan tumbuh sangat signifikan dan perusahaan yang paling banyak uang lah yang akan bisa mendominasi pasar. Tapi sekarang kelihatannya Masayoshi Son ini berubah pikiran karena menyadari bahwa Gojek dengan segudang investornya termasuk Tencent di dalamnya, kemudian yang terbaru Facebook dan PayPal Silicon Valley telah terbukti tangguh khususnya di pasar Indonesia. Alhasil ada seorang sumber lagi yang dekat dengan Masayoshi Son ini menyebut bahwa Masayoshi Son sekarang sudah merestui aksi dari merger Grab dan Gojek. Sehingga kemudian diskusi keduanya kembali dilanjutkan seiring dengan kondisi kerugian perusahaan baik Gojek dan Grab memang agak membengkak karena terpukul oleh pandemi COVID-19 yang mau tidak mau sudah memaksa kita untuk membatasi aktivitas di luar rumah sehingga operasional ojek online atau yang lain-lainnya dari Gojek dan Grab juga terhambat ya. Nah, apa aja nih kira-kira keuntungannya seandainya Gojek dan Grab betul-betul jadi merger ya? Ada perkataan dari seorang analis di PitchBook, Asad Hussein dari laporan Financial Times juga, masa pandemi ini justru dikatakan menjadi waktu yang tepat untuk kedua perusahaan Dekakorn ini merger. Karena aksi merger ini dinilai bisa mempercepat keduanya meraup keuntungan. Nah, kalau dilihat dari satu-satu ya, jumlah pengunduhnya dulu deh yang download Gojek dan Grab di Asia Tenggara nih, berdasarkan keterangan perusahaan per kuartal 4 2020 dari Gojek, ya ternyata Gojek dikatakan sudah diunduh sebanyak 170 juta kali di 5 negara yang mencakup 207 kota. Otomatis kalau sekarang sudah bertambah ya karena itu data terakhir per kuartal 4. Kemudian kalau dari Grab sendiri, CEO Grab Anthony Tan pada Agustus kemarin mengklaim bahwa saat ini Grab sudah diunduh sebanyak 198 juta kali di 8 negara yang terdiri dari 351 kota. Nah, kedua perusahaan ini sekali lagi memang saling sikut menyikut dan
dan tidak segan-segan melakukan aksi bakar duit dengan terus menggelontorkan berbagai diskon atau promosi. Kalau kita sih sebagai pengguna enak-enak aja ya, itu untuk memperluas pangsa pasarnya. Nah, kalau keduanya bergabung jadi satu perusahaan nih, maka otomatis kan perusahaan yang nanti gabungannya ini bakal lebih mudah lagi menguasai pasar di hampir seluruh wilayah ASEAN dengan jumlah penggunanya yang lebih banyak lagi. Jadi memang aksi bakar duit pun kemungkinan besar akan berkurang drastis karena persaingannya jadi menipis. Tujuan mereka berdua akhirnya tercapai kalau digabung. Selain itu, ketika Gojek dan Grab ini bersatu, maka otomatis valuasinya juga akan bertambah besar. Kita lihat saat ini Gojek sudah memiliki valuasi sebagai dekakorn ya sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau 140 triliun rupiah. Sedangkan Grab itu diperkirakan memiliki valuasinya sampai 14 miliar dolar Amerika Serikat atau 196 triliun rupiah. Nah, banyak yang memperkirakan nih kalau Grab dan Gojek merger, maka valuasi perusahaan gabungannya akan lebih dari gabungan dua valuasi perusahaan ini. Bahkan berdasarkan perhitungan awal yang dilakukan oleh Tech in Asia, perusahaan hasil merger Gojek dan Grab itu bisa punya valuasi sampai 72 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.000 triliun rupiah ya kalau bersatu. Nah, itu pada tahun 2025 mendatang. Artinya perusahaan gabungannya ini akan menjadi salah satu dekakorn dengan valuasi terbesar di dunia, bukan lagi di Asia Tenggara. Sementara dari sisi pendapatannya, Tech in Asia juga memperkirakan perusahaan gabungan ini bisa menghasilkan hingga 16,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 240 triliun rupiah ya dalam 1 tahun saja. Meskipun memang banyak ya kelihatannya keuntungan yang didapat, tapi tetap saja aksi merger ini menghadapi sejumlah tantangan atau kendala ke depannya. Apa aja? Yang pertama tentu ini terkait dengan potensi monopoli pasar karena kan besar tadi ya, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha alias KPPU yang membawahi bidang ini tentang persaingan usaha waktu itu juga sempat menyampaikan bahwa kemungkinan ini akan menolak rencana Gojek dan Grab merger kalau memang kedua pelaku usaha ini benar-benar terbukti menguasai pangsa pasar atau mendominasi pangsa pasar dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya monopoli ini, jangan salah, kita sebagai konsumen juga akhirnya terdampak karena kita nggak punya pilihan lain, baik dari segi tarifnya jadi satu tarif, kemudian layanannya juga kita nggak bisa membandingkan mana antara Gojek dan Grab karena sudah menjadi satu. Kecuali nanti ada pemain baru yang bisa memanfaatkan peluang. Jadi ada peluang sebetulnya di sini dan berani bersaing tentu saja dengan menawarkan layanan serupa dan harganya yang lebih terjangkau karena kan untuk menarik hati peminatnya. Tantangan lainnya adalah ada kemungkinan terjadinya penurunan atau pengurangan jumlah lapangan kerja, dalam hal ini mitra pengemudi ya, drivernya. Dari kan awalnya disediakan oleh dua perusahaan nih, kalau jadi hanya satu perusahaan otomatis akan berkurang nanti lapangan pekerjaannya, dikhawatirkan. Hal ini kemungkinan juga akan jadi pertimbangan oleh regulator untuk menolak aksi merger ini. Selain itu, aksi merger ini juga masih terkendala oleh kesepakatan tentang kepemilikan saham dari perusahaan gabungan ya nantinya. Menurut seorang sumber Financial Times, Gojek itu dikabarkan meminta 50% kepemilikan saham di perusahaan gabungan. Sedangkan sisi lainnya Grab itu justru ingin menguasai penuh perusahaan baru gabungan antara Gojek dan Grab tadi. Jadi memang semuanya masih abu-abu ya, masih belum jelas seperti apa sih realnya merger antara Gojek dan Grab. Tapi isunya sudah beredar lagi, bahkan tadi yang terbaru sudah dikatakan orang kuat dalam hal ini CEO SoftBank yaitu Masayoshi Son sudah memberi restu. Kita tinggal perhatikan lebih lanjut seperti apa kelanjutannya aksi kawinnya Grab dan Gojek ini karena pastinya akan mempengaruhi industri ride hailing ya di Indonesia ataupun di Asia Tenggara.